Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Mengucap syukur pada hari ini kembali kita menikmati berkat firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 24 ayat 13. Amsal pasal 24 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langitmu. Sekali lagi kita baca. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langitmu. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan menikmati renungan firman Tuhan dalam Amsal pasal 24 ayat 13 ini. Saya berikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu janji Tuhan seperti tetesan madu manis. Janji Tuhan seperti tetesan madu manis. Nah, dari ayat yang kita baca, kita pelajari pada hari ini, Amsal 24 ayat 13. Apa arti dari firman Tuhan ini? Berkata, anakku makanlah madu, sebab itu baik dan tetesan madu itu manis untuk langit-langitmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maksud atau arti dari firman Tuhan ini, kita kembali melihat latar belakang ya dari firman Tuhan, dari kehidupan umat percaya sebelum kita. Ya, tentunya kita belajar dari bangsa Israel. Ayat firman Tuhan ini bertolak belakang dari latar belakang kehidupan bangsa Israel, di mana ketika mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang firman Tuhan, Taurat Tuhan, hukum, firman Tuhan, janji-janji Tuhan, mereka selalu melakukannya dengan meneteskan madu ke dalam mulut anak-anak mereka. Madu adalah cara di mana bangsa Israel menggambarkan manisnya firman Tuhan dan janji Tuhan kepada anak-anak mereka, dan mereka pertama kali mengajarkan Torah kepada anak-anak mereka, yaitu kitab agama Yudaisme. Dan kepada anak-anak mereka yang masih kecil, mereka selalu meneteskan madu ke langit-langit mulut anak-anak mereka. Lalu mengatakan kepada anak-anak mereka, hukum, perintah, janji Allah, janji Tuhan manis seperti madu. Dan ketika mereka meneteskan madu ke dalam mulut anak-anak mereka, menggambarkan bahwa firman atau hukum Allah, yaitu Taurat yang mereka terima, mereka harus lakukan dalam segenap hidup mereka, itu adalah manis. Dan mereka melakukan itu kepada anak-anak mereka supaya mereka tidak menolak perintah Tuhan. Supaya mereka tidak merasa bahwa firman Tuhan itu berat dan keras bagi mereka. Tetapi firman Tuhan dilambangkan, digambarkan dengan madu yang manis. Oleh karena itu anak-anak bangsa Israel selalu diteteskan madu dalam mulut-mulut mereka. Dan dikatakan madu itu manis di langit-langit anak-anak mereka. Dan tentunya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, manis madu itu menggambarkan manisnya firman Tuhan ketika anak-anak mereka belajar menerima hukum Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Mengapa mereka harus melakukan hal demikian? Supaya dari kecil anak-anak mereka belajar untuk menghormati firman Tuhan, belajar menghargai firman Tuhan, dan merasa bahwa itu suatu hal yang baik dalam kehidupan mereka. Bukan hukum, bukan larangan, dan bukan perintah. Seperti manisnya madu ketika diteteskan di dalam mulut anak-anak mereka. Demikian juga ketika Taurat Tuhan itu dibacakan oleh pemimpin mereka, oleh nabi. Mereka harus menerima firman Tuhan dengan baik. Seperti mereka bersuka cita, nikmat ketika mereka merasakan manisnya madu yang diteteskan di mulut mereka. Namun Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengenal madu bukan lagi wujud Torah atau hukum Taurat, melainkan dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, di mana Taurat telah digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, dan juga kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru, di mana kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat itu. Dan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang,
ketika kita menikmati madu pun, karena itu adalah firman Tuhan, kita juga dapat mengenang bahwa manisnya madu yang kita rasakan sama, bahkan firman Tuhan itu melebihi daripada manisnya madu yang kita nikmati. Dan kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan, janji Tuhan, dan perintah-perintah firman Tuhan yang diberikan Tuhan bagi kita manis bagaikan madu. Oleh karena itu, kalau hari-hari kemarin ketika kita menerima hukum Tuhan, menerima perintah Tuhan, mungkin itu adalah hukum atau mungkin itu suatu teguran firman Tuhan bagi kita. Mungkin terkadang Bapak Ibu Saudara kita merasakan itu keras karena harus mendapatkan teguran dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa teguran firman Tuhan itu kita harus merubahnya, menggambarkan bahwa teguran itu adalah berkat yang termanis, yang terbaik dan terindah bagi kehidupan kita, supaya kita berubah menjadi lebih baik. Sepahit apapun masa lalu bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada dosa-dosa yang pernah dilakukan, mungkin ada pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang kelam dalam hidup kita. Ketika kita menerima janji firman Tuhan, maka itu akan merubah hidup kita menjadi manis. Dan masa depan kita, hari-hari kita ke depan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan menjadi manis, indah. Karena Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita, menyatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang harus kita jalani, dan kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan Mazmur 119 ayat 103 berkata, "Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku." Artinya, firman Tuhan itu lebih manis dari sekedar madu yang manis. Lebih manis dari madu yang diteteskan bangsa Israel kepada anak-anak mereka, diteteskan pada mulut anak-anak mereka. Firman Tuhan itu melebihi manisnya madu. Oleh karena itu, kita ketika menerima firman Tuhan, jangan merasa berat hati atau merasa sakit hati karena ditegur oleh firman Tuhan. Tetapi mari kita belajar berubah. Menerima itu sebagai kebaikan supaya kita menjadi baik dalam hidup kita. Orang makan dan minum madu supaya dia sehat, dia baik. Dia dapat melakukan segala aktivitas sehari-harinya dengan baik. Demikian juga ketika madu, firman Tuhan yang lebih manis daripada madu yang dapat kita nikmati, itu jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terima firman Tuhan, apapun itu, baik janji Tuhan, perintah Tuhan, teguran-teguran Tuhan, peraturan Tuhan, kita terima dengan sukacita, dengan senang hati. Firman Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 10 berkata demikian, "Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu tetesan dari sarang lebah." Bapak Ibu, madu dari sarang lebah itu artinya madu asli, belum ada campuran apapun. Tetapi dikatakan bahwa firman Tuhan itu melebihi emas tua. Luar biasa. Jadi segala kenikmatan yang kita rasakan dari dunia ini, firman Tuhan itu melebihi segala hal yang indah dan manis yang dunia sajikan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan di dalam Yeskiel 3 ayat 3 juga berkata, firman Tuhan kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Sekalipun Yeskiel harus membawa berita kebinasaan, membawa berita ratapan bagi bangsa Israel, tetapi Tuhan menjadikan firman Tuhan itu manis seperti madu. Dan pengakuan Nabi Yeskiel berkata, ketika dia memakan gulungan yang berisikan tulisan firman Allah, dikatakan bahwa manis di dalam mulutnya. Demikian juga firman Tuhan yang datang dalam segenap kehidupan kita. Mari kita melukiskan, menggambarkan ketika kita menerima firman Tuhan itu, kita terima seperti kita menikmati madu yang manis. Bahkan di dalam iman kita mengimani
bahwa setiap firman Tuhan lebih manis daripada madu, lebih baik daripada emas dan emas tua sekalipun, lebih berharga, lebih bernilai, lebih menguntungkan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita menerima setiap kebenaran firman Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami perkatakan dalam hidup kami. Dan kami lakukan, bahkan kami dapat membagikannya kepada orang lain. Karena firman-Mu itu lebih manis daripada madu murni Tuhan. Memberkati kehidupan kami dan mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi kami. Karena firman-Mu itu yang mendatangkan dan memberikan keuntungan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus menolong keluarga GPD El Shaddai Magelang mengerti betapa hebat kuasanya bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.